Selamat pagi sahabat dunia tambang kita bertemu kembali pada malam hari yang sangat spesial ini. Dan saat ini kita sedang berada di PT Arutmin Indonesia, salah satu perusahaan tambang batu bara yang termasuk terbesar di Indonesia. Dan malam ini menjadi malam yang spesial, ternyata malam ini termasuk malam puncak perayaan 40 tahun PT Arutmin Indonesia. Dan bersama kita pada malam hari ini sudah ada Pak Cipto, Pak Kepala Teknik Tambang di Tambang Arutmin Indonesia, Said Satui. Selamat malam Pak KTT. Selamat malam Pak Horas. Di sini kita sangat meriah sekali pada malam hari ini dan pada saat ini sebenarnya sudah selesai puncak acara di malam hari ini dan tadi sangat meriah sekali di sini. Dan Pak KTT di 40 tahun Arutmin Indonesia, apa yang menjadi harapan Pak Kepala Teknik Tambang ke depannya nanti? Silakan. Ya, pertama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai saat ini Arutmin telah berusia 40 tahun dan tentu 40 tahun merupakan perjalanan yang panjang. Harapan kami ke depan bahwa Arutmin akan semakin banyak lagi berkontribusi untuk negara. Amin. Dan juga masyarakat sekitar. Oke. Kemudian dari sisi kaidah teknik pertambangan yang baik, tentu kami berharap juga bahwa ke depan akan lebih baik lagi secara performa dan juga penerapan di lapangan. Yes, mantap sekali, luar biasa sahabat dunia tambang kita. Artinya di umur yang sudah 40 tahun ini, umur sebenarnya yang sudah tidak muda lagi untuk sebuah perusahaan pertambangan. Akan tetapi tetap keinginan atau cita-cita untuk meningkatkan kontribusi terhadap negara dan juga terhadap masyarakat tetap menggebu-gebu di hati teman-teman kita di Arutmin Satui ini. Dan juga tadi disebutkan oleh Pak Kepala Teknik Tambang, kita terus berupaya untuk meningkatkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, luar biasa. Dan Pak KTT, kita saat ini berada di samping mobil ya, mobil yang cukup besar ini mobilnya. Ya. Ini mobil apa sebenarnya Pak KTT? Jadi ini adalah mobil pelayanan kesehatan keliling. Oke. Jadi mobil ini nanti merupakan bagian dari program PPM kami di bidang kesehatan. Karena kami menyadari bahwa masyarakat lingkar tambang di satu ini kebanyakan tersebar secara geografis, sehingga akses kesehatan mereka kepada layanan kesehatan itu sangat terbatas, sangat jauh ya. Karena itu kami berinisiatif membuat suatu kendaraan yang mobile, sehingga harapannya dengan kita mendatangi masyarakat, mereka punya akses langsung ke fasilitas kesehatan. Berarti seolah-olah kayak klinik berjalan. Betul ya? ya, betul. Target yang akan dilayani apakah pekerja tambang atau masyarakat Pak KTT? Karena ini bagian dari program PPM kami, target utama adalah untuk masyarakat umum. Luar biasa sekali. Dan apa saja yang bisa dilakukan nanti di dalam mobil ini? Jadi mobil ini memang miniatur dari klinik ya. Di dalamnya sudah lengkap, ada meja untuk tindakan, ada untuk konsultasi dokter, ada oksigen dan juga perlengkapan medis lainnya. Termasuk ada untuk keperluan USG yang portable. Jadi nanti juga harapannya selain pelayanan kesehatan umum juga ada pemeriksaan ibu hamil, kemudian juga untuk spesialis yang lain, anak, paru-paru dan sebagainya. Berarti bukan hanya sekedar ngecek tekanan darah, Betul, ngecek, ya. Tapi juga termasuk pelayanan terhadap ibu hamil. Atau jangan-jangan bisa boleh melahirkan di dalam? Untuk melahirkan mungkin karena harus setiap saat ada. Karena kami kan jadwalnya keliling dari desa ke desa, jadi lebih ke pelayanan yang sifatnya rutinitas. Baik. Nah, luar biasa sahabat dunia tambang kita. Artinya kita tidak hanya sedang berteori, tapi ini bukti nyata dari sebuah komitmen sebuah perusahaan tambang untuk melayani masyarakat, meningkatkan peran dalam rangka melayani masyarakat. Baik Pak KTT, nah saat ini kan terutama di tahun 2020, tepatnya di 20 Juni 2020, sudah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Tentu kedepannya akan diikuti dengan terbitnya PPPP atau peraturan pemerintah yang baru, diikuti lagi dengan Permen, Kepmen dan sebagainya. Artinya akan ada perubahan-perubahan dari peraturan pelaksana undang-undang yang ada saat ini. Nah, apa kira-kira harapan Pak KTT, Pak Cipto sebagai Kepala Teknik Tambang terkait dengan peraturan-peraturan baru yang akan muncul nanti?
Ya, pertama kami menyambut gembira atas lahirnya peraturan yang baru terkait dengan pertambangan ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Tentu ini adalah inisiatif pemerintah dalam rangka meningkatkan layanan, terutama di dalam bagaimana mengelola pertambangan. Dan kami sendiri sebagai insan pertambangan sangat menyambut positif hal ini dan berharap tentu ini akan lebih baik daripada aturan-aturan sebelumnya. Kemudian setelah undang-undang keluar tentu akan dibarengi dengan peraturan-peraturan lain, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya. Tentu harapan kami ke depan bahwa karena cukup cepat ya peraturan-peraturan datang dan silih berganti, sehingga perlu sosialisasi yang lebih masif lagi pada kami, sehingga kami pun bisa mengikutinya. Karena itu kami benar-benar dengan adanya aturan yang baru ini dibarengi dengan fasilitas dari pemerintah bagaimana agar aturan-aturan baru ini bisa lebih cepat sampai ke kami khusus insan pertambangan, sehingga kami pun bisa cepat menyesuaikan dengan aturan-aturan baru yang ada. Yes, setuju sekali Pak KTT. Artinya harapan Pak KTT tadi terkait dengan peraturan-peraturan yang baru nanti, dan saya sangat setuju dengan Pak KTT bahwa semua yang dirancang oleh pemerintah terkait dengan peraturan-peraturan yang baru tentu untuk rencana yang lebih baik. Ya. Nah, kita percayakan ke pemerintah kan begitu. Tentu Ya. pemerintah juga pengen sesuatu yang lebih baik. Nah, dan semoga harapan Pak KTT terwujud ya, bahwa sosialisasi nanti akan masif dilakukan. Ya. Karena pada intinya sebenarnya sahabat dunia tambang kita, ketidaktahuan perusahaan itu musibah buat pemerintah. Nah, pemerintah akan banyak PR nanti menegur, memperbaiki dan sebagainya. Maka ya semoga harapan Pak Cipto sebagai KTT, sosialisasi peraturan-peraturan pelaksanaan nanti bisa terlaksana dengan baik. Nah, kemudian kalau kita lihat di Arutmin Indonesia Tambang 1 ini Pak, di sini kan kita sangat dekat sekali kegiatan pertambangan kita dengan masyarakat. Betul. Ya. Artinya kita saat melintas di jalan hauling, alat angkut kita sedang melintas, kita tidak bisa hindari, kita bersinggungan dengan masyarakat ini. Nah, kira-kira seperti apa strategi Pak KTT untuk bisa menjaga baik karyawan maupun masyarakat jangan sampai terjadi insiden dan bisa hidup berdampingan dengan tentram, kira-kira begitu Pak KTT? Apa strategi? Ya, baik Pak. Memang kami menyadari bahwa operasional kami berada sangat dekat sekali dengan masyarakat, bahkan mungkin itu menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Karena itu untuk menyiasati agar friksi ataupun gesekan yang ada, pertama kami tentu eksternal kami bekerja keras bagaimana pemahaman kami bermasyarakat juga punya pemahaman yang sama terkait keberadaan kami. Bagaimana kami punya manfaat, bisa memberikan manfaat yang besar buat masyarakat. Itu melalui program PPM kami berusaha untuk terlibat banyak di dalam kontribusi kepada masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, kemudian keikutsertaan mereka dalam bidang ekonomi. Karena itu beberapa kegiatan kami meminta kepada mitra kerja kami, kontraktor, untuk diberikan kepada mereka selama mereka mampu ya. Artinya kita berikan kesempatan itu, dan setelah itu juga kita bina mereka agar mereka bisa sama-sama berkembang. Kemudian untuk tenaga kerja juga selama bisa dipenuhi dari sini, kami meminta kepada mitra kerja kami untuk mengutamakan warga sini. Luar biasa sahabat dunia tambang kita. Jadi beberapa yang sudah dilakukan oleh Pak Cipto sebagai KTT adalah mendevelop masyarakat, memberi pemahaman kepada masyarakat. Karena hidup berdampingan tentu ada potensi bahaya. Tapi yang saya tangkap tadi bahwa kita mensosialisasikan ke masyarakat ini bahayanya. Dan di samping itu supaya bisa hidup berdampingan dengan tentram, tidak saling curiga atau saling gontok-gontokan misalnya. Bahkan di kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Arutmin Indonesia ataupun yang dilakukan kontraktornya selalu melibatkan masyarakat. Dan ini luar biasa tadi malam ini di sini banyak stand-stand dan juga tadi banyak sebagai asuhan dari PT Arutmin Indonesia. Banyak sekali produknya dan semua sangat senang, semua sangat menikmati. Nah, luar biasa Pak KTT, dan semoga di ulang tahun yang ke-40 ini PT Arutmin Indonesia semakin maju dan sesuai dengan cita-cita Pak Cipto tadi, semakin meningkat kontribusi Arutmin Indonesia terhadap negara ini dan juga terhadap masyarakat sekitar. Amin. Semoga tercapai, dan
semoga berkembang terus, maju terus PT Arutmin Indonesia. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. HUT 40 tahun PT Arutmin Indonesia, sukses!